saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara berada, doa dan harapan saya semoga semuanya berada dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Kami dari BIC Salom mengucapkan selamat bertemu lagi dalam online service live Facebook. Saudara-saudara, Natal sudah tiba. Mari kita akan sambut dengan ucapan selamat datang, karena Dia datang, saudara sekalian, membawa kabar sukacita dan damai sejahtera, juga membawa keselamatan bagi bangsa-bangsa yang percaya kepadanya akan diselamatkan. Mari saudara-saudara, kita akan siapkan hati pikiran kita dengan sungguh-sungguh tertuju kepada firman Tuhan yang akan memberikan kekuatan baru dan pimpinan dalam kehidupan kita. Mari saudara-saudara, kita ucapkan selamat datang bersama-sama kepada Juru Selamat kita, karena Dia datang membawa damai sejahtera, membawa kabar yang baik untuk keselamatan bagi umat manusia. Kita terima dengan iman. Ada amin, saudara sekalian? Selamat datang, Yesus Tuhanku, yang turun dari surga yang rumahmu. Selamat datang di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam, bangunlah gembala, lihat terang besar, dengar berita surga dan bergema. Sungguh malam ini Tuhan Yesus lahirlah. Cari putra Allah yang di palungannya. Salam, orang Majus datang turut bintangnya, hendak mencari Tuhan dan menyembah. Mas dan kemenyan dan mur dipersembahkannya akan nama Raja dan Juru Selamatnya. Salam, selamat datang, Yesus Tuhanku, yang turun dari surga yang rumahmu. Selamat datang di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam, bangunlah gembala, lihat terang besar, dengar berita surga dan bergema. Sungguh malam ini Tuhan Yesus lahirlah. Cari putra Allah yang di palungannya. Salam, orang Majus datang turut bintangnya, hendak mencari Tuhan dan menyembah. Mas dan perak yang dipersembahkannya akan hormat Raja Juru Selamatnya. Salam, ya Tuhanku, bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan namamu. Yesus, aku
baik saat ini dan selamanya. Oh haleluya, oh haleluya. Terima kasih untuk kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang besar. Kami mau bersama dengan para malaikat memuji Engkau. Haleluya. Oh haleluya. Oh haleluya. Terima kasih Bapa. Kami mau memuliakan Engkau. Baikkan di dalam keadaan yang baik maupun di dalam keadaan yang tidak baik sekalipun. Kami mau memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau membesarkan Engkau. Terima kasih. Baik ketika kami diberkati maupun di dalam keadaan di mana hal-hal yang tidak baik terjadi dalam kehidupan kami mau memuliakan nama-Mu. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Kami mau menyerahkan saat ini di dalam tangan-Mu. Haleluya. Kami puji Engkau, kami muliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan firman-Mu di dalam tangan-Mu. Amin Yesus, terima kasih Tuhan. Kami tahu melalui ibadah online ini Bapa, ini kehendak-Mu. Benar Yesus, haleluya Tuhan. Dan kami tahu bahwa Injil diberitakan di seluruh dunia Oh amin Yesus. melalui media online ini. Oh makasih. Haleluya Yesus. Haleluya, Dan Yesus. Engkau segera datang Amin Tuhan. untuk kedua kalinya. Kami mau serahkan di dalam tangan-Mu. makasih, Terima Tuhan. kasih Bapa untuk segala sesuatu yang Engkau izinkan terjadi. Iya, makasih. Terima kasih untuk COVID-19. Oh makasih. Dan kami tahu satu hal, pada saatnya, pada waktu-Mu, Ya Engkau sendiri benar akan baik. yang akan menyelamatkan kami. Menghentikan. Kami serahkan dalam tangan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati firman-Mu Ya Yesus. yang akan diberitakan saat ini. Kuduskan hamba-Mu, mulut lidahnya, kuduskan Tuhan. Yang penuh dengan dosa, biarlah roh api daripada Allah yang akan menguduskan mulut lidah, sehingga berkenan untuk menyampaikan firman kudus daripada Allah kepada seluruh jemaat-Mu, kepada seluruh orang-orang yang percaya. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus sendiri yang akan meneguhkan firman ini dengan kuasa-Mu yang ajaib, kuasa yang menyembuhkan bagi yang mendengar, kuasa yang memulihkan, yang mengkuatkan yang lemah. Kami mau menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu Bapa, karena Engkau adalah Tuhan kami yang ajaib. Nama-Mu ajaib, Amin Tuhan. Yesus, haleluya. Sangat ajaib. Benar Tuhan. Dan keajaiban-Mu Tuhan tidak pernah berubah. Kemarin, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin, Yesus. Engkau yang membuat keajaiban, membuat mujizat terjadi Tuhan. Dan tidak pernah berubah. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan sekali lagi dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara sekalian, pada kesempatan ini
saya akan membacakan dasar firman Tuhan yang menjadi renungan kita bersama, yaitu saya ambil di dalam kitab Injil Markus, pasal yang pertama, di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Demikian dikatakan firman Tuhan, inilah permulaan Injil. Sekali lagi, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkan jalan untuk Tuhan. Luruskan jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya, aku pun tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, dan berbahagialah mereka yang mendengar, menyimpan, dan melakukan firman di dalam kehidupannya. Nah, suasana Natal, saudara sekalian, sudah terasa, ya. Di mana-mana kita melihat pohon-pohon Natal dipasang, baik di mal-mal. Kalau mal itu masih terbuka untuk kita kunjungi, pasti kita akan melihat itu. Dan juga di rumah-rumah pribadi, diiringi dengan nyanyian Natal yang terdengar di mana-mana. Namun ini belum lengkap bila tidak ada narasi. Yang saya maksud narasi adalah cerita, kisah. Itu yang disebut narasi, kisah, cerita tentang Natal. Dan saat ini kita akan merenungkan kisah Natal menurut kitab Injil Markus. Injil Markus memulai kisah tentang Natal berbeda dengan kitab Injil Matius dan Lukas, yang memulai dengan kisah bagaimana malaikat Jibril atau Gibrail yang datang kepada perawan Maria untuk memberitakan firman Allah bahwa Allah telah memilihnya dan ia akan mengandung
dari kuasa Roh Kudus dan akan melahirkan Yesus ke dalam dunia. Dan ini kita dapatkan di dalam kitab Injil Matius dan Lukas. Namun Markus memulai narasi tentang Natal, kisah tentang Yesus sangat berbeda. Di mana ia memulai dengan kisah mengenai Yohanes Pembaptis yang diutus oleh Allah untuk mendahului Yesus, untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan dan meluruskan jalan baginya. Dan ini akan menjadi renungan kita pada pagi hari ini. Mari kita masuk di dalam kitab Injil Lukas, pasal yang pertama, di dalam ayat yang pertama dikatakan, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Inilah permulaan Injil yang harus dipahami bahwa Injil adalah firman Allah. Injil adalah perkataan daripada Allah. Inilah Injil Yesus Kristus. Di dalam pengertian bahwa inilah firman Allah tentang Yesus Kristus. Kristus di dalam pengertian yang diurapi. Jadi kalau saya pakai di dalam kalimat, maka ini menyatakan inilah Injil Yesus yang diurapi Allah, yang dipilih oleh Allah. Untuk apa? Untuk datang ke dalam dunia, untuk menyelamatkan manusia dari dosa-dosa mereka. Di bawah kolong langit, sekali lagi di bawah kolong langit, tidak ada nama lain yang dipilih oleh Allah untuk menyelamatkan manusia kecuali nama Yesus Kristus. Bukan Yohanes, tetapi Yesus Kristus adalah nama yang diurapi, yang dipilih oleh Allah untuk menjadi juru selamat dunia. Tetapi tidak cukup dikatakan Injil Yesus Kristus, namun dilanjutkan Anak Allah. Ia bukan hanya juru selamat, dia bukan hanya yang dipilih oleh Allah untuk menyelamatkan manusia, tetapi dia juga adalah Anak Allah. Dan ini yang menjadi dasar keyakinan iman kita, bahwa Yesus bukan hanya juru selamat, tetapi dia Anak Allah. Dia adalah Allah sendiri. Di dalam kitab Injil Yohanes, pasal yang pertama, ayat yang pertama, Yohanes memulai kisah tentang Natal. Dan dia mengatakan, pada mulanya adalah firman.
Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Kalau kita gabungkan, saudara sekalian, maka di dalam pengertian bahwa Yesus, anak Allah, di dalam arti kata dia adalah Allah. Sebab itu dia memiliki kuasa untuk menolong ketika kita berada di dalam kesesakan. Dan saat ini saya percaya banyak orang mengalami kesesakan, saudara sekalian. Baik menghadapi penyakit, wabah, COVID-19, maupun juga dampak daripada wabah ini yang membuat perekonomian menjadi hancur. Banyak orang yang mengeluh. Tapi saya hendak mengatakan di sini bahwa kita memiliki Tuhan, yaitu Yesus Kristus, yang dapat menolong kita, menyelamatkan kita, yang dapat memberikan kekuatan untuk kita dapat bertahan di dalam kehidupan ini. Dia berkuasa karena dia adalah Allah. Ia berkuasa untuk menyembuhkan sakit penyakit kita. Siapa yang menderita sakit penyakit saat ini? Jangan kita menjadi lemah. Tapi percayalah bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah yang mampu untuk menyembuhkan sakit penyakit kita. Bergumullah di dalam doa seperti Yakub di Sungai Yapok, sampai kita mendapat kemenangan. Banyak anak-anak Tuhan yang gak tahan bergumul di dalam doa, cepat menyerah sebelum pertolongan itu datang. Tapi kita mempelajari daripada Yakub, bagaimana ia bergumul dalam doa sampai Tuhan itu memberkati dia. Dan inilah pergumulan yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, supaya hidup kita diberkati Tuhan, supaya penyakit kita disembuhkan. Karena bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Mustahil bagi manusia, tetapi tidak mustahil bagi Tuhan. Namun kita harus membayar harga kalau kita ingin diberkati oleh Tuhan, yaitu kita harus bergumul dalam doa kita kepada Tuhan, sampai kita melihat apa yang menjadi keinginan kita Tuhan kabulkan. Menghadapi badai yang mengamuk saat ini, tidak ada jalan lain, saudara sekalian. Kita hanya dapat berharap, bersandar, bergantung kepada Tuhan. Karena hanya Dia yang sanggup melindungi kita, bukan? Daripada badai yang mengamuk. Hanya Dia yang memiliki kuasa untuk menenangkan badai di Danau Tiberias. Dan yang saat ini mengamuk di
mana-mana, saudara sekalian. Hanya Tuhan yang sanggup memberikan ketenangan. Hanya Tuhan yang sanggup membuat badai taat kepada Dia. Ia Tuhan yang tidak pernah berubah. Dari dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak pernah mengalami perubahan sedikit pun juga. Tidak usah kita meragukan. Sering kita meragukan, saudara sekalian. Tapi jangan kita meragukan kuasa daripada Tuhan. Di dalam keadaan baik maupun tidak baik, tetap bersyukur kepada Tuhan. Tetap kita percaya kepada Dia. Jangan hilang kepercayaan kita kepadanya. Dia adalah anak Allah. Dia adalah Allah yang berkuasa. Lalu kemudian dikatakan di dalam ayat yang selanjutnya, dikatakan bahwa permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Jadi permulaan Injil tentang Yesus. Permulaan daripada kisah Natal, kalau saya boleh katakan, adalah dikutip dari nubuatan Nabi Yesaya. Yang mengatakan, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau, yaitu Yesus. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Dan suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkan jalan untuk Tuhan. Luruskan jalan baginya. Yohanes merupakan utusan Allah yang mendahului Yesus Kristus. Dan dia memulai pelayanannya setengah tahun sebelum Yesus memulai pelayanan di muka umum. Mari kita mempelajari mengenai Yohanes yang merupakan narasi Natal daripada kitab Injil Markus. Yang pertama-tama yang kita bisa mempelajari, ia melayani akan Allah di dalam kesederhanaan. Cara hidup Yohanes sangat sederhana. Bukan menonjolkan kekayaan yang hanya menimbulkan iri hati bagi sesama. Saya berpikir ke belakang bahwa kerusuhan-kerusuhan terjadi oleh karena penonjolan kekayaan yang menimbulkan iri hati bagi sesama, terutama yang di dalam kekurangan. Namun, Yohanes Pembaptis, dia memberikan kepada kita inspirasi. Supaya kita hidup di dalam kesederhanaan. Dan saya mengatakan bahwa orang yang hidup di dalam kesederhanaan adalah orang yang dapat menyangkal diri. Bukankah firman Tuhan mengatakan orang yang mengikut Dia harus memikul salib. Itu yang pertama. Harus berani menderita bagi Kristus, baik dihina, dicemooh, bahkan kadang-kadang dipersekusi, seperti yang terjadi, saudara sekalian.
belum lama. Bagaimana orang yang dibunuh oleh karena dia mengikut kepada Kristus. Orang yang mengikut kepada Tuhan, dia harus menderita. Dan tidak takut menghadapi penderitaan, apapun juga. Karena kita memiliki jaminan yang pasti, yaitu surga. Dan bukan hanya pikul salib dikatakan orang yang mengikut kepadanya, dia harus menyangkal diri. Di dalam pengertian yang pertama, menyangkal diri adalah menolak keinginan daging yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Di sini kehendak Tuhan harus menjadi ukuran dalam kehidupan kita. Bila kita tahu bahwa kehendak kita tidak sesuai dengan kehendaknya, maka jangan sekali-kali kita melakukan itu. Ukuran daripada keinginan adalah harus sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Yang kedua, menolak hidup menurut arus dunia. Menolak serupa dengan dunia. Jangan mau serupa dengan dunia. Menolak kebiasaan-kebiasaan dunia yang bertentangan dengan kehendak daripada Tuhan. Itu arti penyangkalan diri. Kalau kita mengikuti kebiasaan-kebiasaan dunia yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, berarti kita tidak hidup di dalam penyangkalan diri. Banyak kebiasaan-kebiasaan dunia yang saat ini bertentangan dengan kehendak daripada Tuhan. Tetapi biarlah kita sebagai orang-orang yang mengikut Kristus, kita tetap hidup di dalam penyangkalan diri. Dan kita mau tetap hidup setia melakukan kehendak-Nya. Yang ketiga adalah hidup di dalam kesederhanaan. Seperti yang ditunjukkan oleh Yohanes Pembaptis. Ini yang harus menjadi contoh di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Teristimewa pelayan-pelayan Tuhan. Kalau Tuhan memberkati kita, jadikan berkat itu menjadi berkat saudara sekalian yang memuliakan nama Tuhan. Jadikan berkat itu saudara sekalian untuk menolong mereka yang di dalam kekurangan, untuk membantu pekerjaan Tuhan. Sehingga berkat yang Tuhan limpahkan, kita dapat menikmati, tetapi juga berkat itu akan membawa kemuliaan bagi nama daripada Tuhan. Yohanes Pembaptis dikatakan dia memakai jubah bulu unta. Bukan pakaian yang mahal-mahal. Bukan pakaian yang bermerek. Saya tidak usah menyebutkan mereknya, saudara sekalian. Tapi saya katakan bermerek. Dan pasti pakaian yang bermerek itu mahal. Bukan murah. Yang kedua, ikat pinggang yang dikenakan adalah kulit, bukan emas. Yang berkemilauan.
yang menyatakan bahwa kita orang yang kaya. Yang ketiga, makanannya belalang dan madu hutan. Bukan makanan yang istimewa. Inilah cara hidup daripada Yohanes Pembaptis yang harus kita contoh, baik bagi anak-anak Tuhan dan teristimewa mereka yang melayani Tuhan. Yang terpenting, hidup kita membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang terpenting, kita tonjolkan bukan kekayaan kita, tetapi Yesus yang ada di dalam hati kita. Supaya orang mengenal dan percaya kepadanya. Yang kedua, ia mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Ia adalah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Dan di padang gurun ini menunjuk kepada dunia. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Nah, kembali lagi kepada Yesus. Apa sih maksud kedatangan Yesus ke dalam dunia? Apakah dia datang ke dalam dunia untuk kia-kia? Untuk jalan-jalan? Untuk kuliner? Enggak. Kedatangan Yesus ke dalam dunia membawa anugerah keselamatan bagi dunia. Dan Yohanes Pembaptis diutus untuk mempersiapkan jalan supaya manusia dapat menerima keselamatan yang daripada Allah. Dan keselamatan ini merupakan kebutuhan semua umat manusia. Kalau Yesus tidak datang ke dalam dunia, maka bencana akan menimpa semua manusia. Akan binasa dalam penghukuman Allah yang kekal. Tetapi ia datang untuk membawa anugerah keselamatan. Sehingga setelah kehidupan ini berakhir, kita hidup di dalam kerajaan surga. Ia berseru-seru di padang gurun dunia supaya manusia bertobat. Artinya apa? Berbalik kepada Allah. Merenovasi hati atau perbaikan hati. Dan mentransformasi hidup. Mengubah hidupnya. Yang nggak benar jadi benar. Yang jahat jadi baik. Dan memberi diri dibaptis di dalam pengertian dibersihkan dari segala noda dosa. Dan hidupnya lurus. Tidak menyimpang dari jalan yang benar. Yaitu firman Tuhan. Melalui pertobatan, maka manusia siap menerima anugerah keselamatan daripada Allah. Menerima pengampunan daripada Allah. Menerima anugerah keselamatan dari Allah. Saat ini, saudara sekalian, inilah yang menjadi tugas daripada gereja. Daripada kita. Persiapkan jalan untuk Advent yang kedua. Advent yang pertama sudah terjadi 2020 tahun yang lalu. Dan kita saat ini akan menghadapi dengan segera Advent yang kedua. Kedatangan Yesus yang kedua.
Dan kita harus bekerja keras sebagai orang-orang percaya untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk berani memberitakan tentang Kristus, memberitakan tentang pertobatan, pengampunan dosa, dan anugerah keselamatan yang sudah dikerjakan oleh Yesus di atas kayu salib. Supaya orang yang percaya kepada Yesus diselamatkan. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 9 dikatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Tuhan tidak lalai. Saya percaya apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Sebab itu saudara harus banyak membaca firman Tuhan. Dan percayalah, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, janji-janjinya. Tuhan itu nggak lupa. Manusia bisa kena Alzheimer. Lupa. Bisa mengalami demensia. Lupa. Atau kalau normal pun masih bisa lupa, saudara sekalian, apa yang dijanjikan. Saya pernah mengalami. Di mana ada seorang yang menjanjikan sesuatu, saya tidak usah sebutkan. Namun kemudian, janji itu tidak kunjung ditepati. Sampai saya menanyakan kepada orang itu, bukankah Anda menjanjikan memberikan sesuatu? Tapi apa jawabnya? Jawabannya adalah bahwa dia tidak bisa melakukan itu, saudara sekalian. Dan apakah ini alasan atau orang itu lupa dan malu dengan alasan tersebut untuk menggenapi apa yang dijanjikan. Tapi Tuhan enggak. Saya katakan bagi mereka yang saat ini dalam kesulitan, yang menderita sakit, melalui firman ini saya mau mengatakan bahwa Tuhan enggak pernah lupa kepada apa yang dijanjikan. Apa yang tertulis di dalam firman daripada Tuhan. Kalau Tuhan mengatakan, mintalah maka akan diberi, minta. Yang perlu kita lakukan adalah, kita harus berani membayar harga, bergumul di dalam doa. Sampai Tuhan memberkati kita. Sampai Tuhan menolong dan menyelamatkan kita. Bagi Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil. Tapi ingat, Tuhan bukan manusia yang lupa janji. Tuhan tidak pernah melupakan janjinya. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Janji apa? Janji kedatangannya yang kedua kali. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Ya, banyak orang menganggap kedatangan Tuhan yang kedua kali menganggap sebagai suatu kelalaian. Menganggap kebohongan, kedustaan. Tetapi firman Tuhan harus kita percayai. Firman Tuhan mengatakan, tetapi ia sabar terhadap kamu. Ia sabar. Panjang sabar. Karena ia menghendaki apa yang dikehendaki oleh Allah. Supaya jangan ada yang binasa. Melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Ia tidak pernah lalai.
apapun yang dikatakan, pasti dia akan menepatinya. Dan saya cinta firman Tuhan. Setiap pagi, saya luangkan waktu untuk bergaul dengan Tuhan, baik dalam doa maupun dalam firman-Nya. Kalau Ia mengatakan Ia akan datang kembali, pasti akan datang kembali. Dan saat ini, kita berada di dalam waktu-waktu di mana Tuhan itu segera akan datang kembali. Lihat tanda-tanda, saudara sekalian. Ada satu nubuatan yang mengatakan, yang saya camkan dan simpan di dalam hati saya. Hamba Tuhan ini mengatakan bahwa melalui COVID-19, maka orang-orang harus memberitakan firman melalui media, sehingga bisa didengar di seluruh dunia, bisa diikuti di seluruh dunia. Dan ini sesuai dengan apa yang dikatakan, kalau Injil itu diberitakan ke seluruh dunia, itu merupakan tanda bahwa Tuhan akan segera datang. Saya yakin bahwa inilah maksud daripada Tuhan. Melalui wabah yang mewabah, bukan hanya supaya manusia bertobat, tapi supaya Injil diberitakan dan manusia mendengar Injil tentang Yesus, dan mereka boleh bertobat, berbalik kepada Tuhan. Mereka boleh merenovasi hati, mentransformasi hidup untuk menjadi benar dan berjalan di dalam kebenaran-kebenaran firman Allah. Ia sabar. Ia masih menanti saudara-saudara sekalian untuk berbalik kepada Tuhan. Hanya Dia yang menjadi pertolongan kita dan keselamatan kita. Dia tidak menghendaki ada seorang pun binasa, karena Dia mengasihi kita sekalian. Ia menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Yang ketiga, saudara sekalian, Ia memberitakan Yesus. Yohanes mengatakan bahwa Yesus itu lebih berkuasa daripadaku. Di dalam dua pengertian. Hanya Dia yang dapat menyelamatkan manusia. Yohanes tidak bisa menyelamatkan. Hanya Yesus yang dapat menyelamatkan. Di bawah kolong langit tidak ada nama lain, termasuk Yohanes. Termasuk yang lain-lain. Saya tidak sebutkan nama-nama yang lain. Hanya Yesus yang bisa menyelamatkan manusia. Siapa Yohanes? Dia merupakan utusan Allah yang mempersiapkan jalan supaya manusia bisa menerima anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Dengan memberitakan firman Tuhan. Memberitakan tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Hanya dengan pertobatan, maka manusia dapat menerima anugerah keselamatan daripada Allah. Keselamatan yang tidak bisa diperoleh melalui perbuatan baik kita. Walaupun kita berbuat baik menurut diri kita. Tetapi
perbuatan baik kita tidak baik di pemandangan mata Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa semua manusia sudah kurang kemuliaan di hadapan Tuhan. Semua manusia sudah berdosa. Jadi kita tidak bisa mengandalkan perbuatan baik kita untuk masuk surga, untuk selamat. Kita tidak bisa mengandalkan usaha kita. Keselamatan itu hanya merupakan pemberian Allah. Anugerah di sini dalam pengertian pemberian daripada Allah. Secara cuma-cuma bagi manusia. Dan harus diterima pemberian ini dengan percaya akan nama Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ia telah merendahkan dirinya, meninggalkan kealahannya, menjadi manusia. Tidak pernah ada manusia yang mau merendahkan dirinya. Namun yang menyombongkan diri banyak. Tetapi Yesus merendahkan dirinya menjadi manusia. Mengalami penderitaan hebat. Bahkan sampai mati di atas kayu salib. Untuk memikul dosa-dosa kita. Supaya melalui kematiannya, ia dapat menyelamatkan manusia. Sehingga kita tidak binasa, tapi kita bisa masuk surga. Karena itu, saudara sekalian, di dalam Yohanes 14 ayat 6, mengatakan, Yesus mengatakan, aku inilah jalan, kebenaran, dan hidup. Aku inilah jalan yang benar. Jalan yang bisa memberikan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Gak ada jalan yang benar yang lain. Hanya di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Hanya Dia yang bisa memberikan kepada kita kehidupan yang kekal. Hanya Dia yang bisa membawa kita masuk di dalam kerajaan surga. Semua ini dilakukan, saudara sekalian, oleh Yesus karena Dia mengasihi kepada kita. Dan di dalam kasih-Nya yang besar, Ia tidak menghendaki manusia binasa. Dia menghendaki semua orang diselamatkan. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena kasih Allah yang demikian besar, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepada anak yang tunggal itu, yaitu Yesus Kristus, tidak binasa, melainkan mendapat hidup yang kekal. Yohanes mengatakan bahwa yang akan datang itu lebih daripadaku, dalam pengertian bahwa Ia membaptis dengan Roh Kudus. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Ia yang dapat memberikan Roh Kudus untuk berdiam di dalam hati mereka yang bertobat. Roh itu yang akan menjadi meterai keselamatan, yang mensahkan bahwa kita
selamat. Roh itu yang akan menyertai sampai akhir zaman. Tetap kita disertai oleh Allah. Roh itu akan menguduskan hidup kita dari kecemaran dosa. Roh itu akan mengingatkan ketika kita melakukan kesalahan. Roh itu akan memperlengkapi kita dengan kuasa untuk menjadi saksi Yesus. Baik melalui hidup kita, melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Beritakanlah Yesus dimanapun, di dalam keadaan baik maupun tidak baik. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapa, untuk kehadiran-Mu di atas muka bumi, membawa anugerah keselamatan. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur. Sungguh kasih-Mu besar bagi kami manusia. Engkau tidak pernah menghendaki seorang pun binasa. Engkau menghendaki semua orang diselamatkan. Kami mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Dan saat ini jadikan kami alat-Mu mempersiapkan jalan untuk Advent yang kedua. Kedatangan Yesus yang kedua kali. Yang akan segera tiba. Karena tanda-tanda sudah menyatakan hal itu. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Supaya kami boleh bertahan dalam kehidupan ini. Sampai Maranatha Yesus datang kembali. Dan kami boleh memberitakan akan firman yang menyelamatkan kepada sesama kami dengan penuh keberanian. Kami boleh menyatakan bahwa Yesus adalah Juru Selamat yang mampu menyelamatkan manusia sehingga tidak binasa, yang mampu membawa manusia masuk surga. Kami mau serahkan di dalam tangan-Mu Bapa, supaya melalui kehidupan kami, melalui perkataan kami, kehidupan kami, dan perbuatan kami, maka banyak orang boleh mengenal Engkau. Banyak orang percaya kepadamu Bapa. Dan kami doakan untuk mereka yang sakit, kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Saudara-saudara kami mau serahkan untuk Ninik dalam tangan Tuhan. Yang pada saat ini menderita kesakitan pada tangan kanannya, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya Bapa bahwa Engkau penyembuh yang tidak pernah berubah. Kami percaya bahwa Engkau tetap sama. Engkau pembuat keajaiban, pembuat mujizat, penyembuh yang tidak pernah berubah. Dan biarlah Engkau menjamah akan saudara kami. Engkau pulihkan Bapa. Angkat segala kesakitan yang ada. Dan Engkau sendiri yang akan menyembuhkan dengan sempurna. Sehingga dia dapat melakukan pekerjaannya Bapa. Kami serahkan dalam tangan daripada Tuhan. Kami hanya berseru di dalam nama Tuhan Yesus. Kami hanya meminta di dalam nama Yesus. Nama yang berkuasa, nama yang sangat ajaib. Hiburkan, kuatkan juga keluarganya. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Supaya mereka Tuhan tidak kecewa mengikut Engkau. Kami menyerahkan dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami berdoa untuk saudara kami yang hadir saat ini. Engkau memberkati semuanya Bapa. Jangan ada satupun yang Tuhan lalui. Berkati semuanya Bapa. Engkau peliharakan mereka, kuatkan mereka, hiburkan mereka dalam kesesakan yang mereka hadapi. Kami menyerahkan dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami menyerahkan doa kami. Kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Juru Selamat kami. Kami berdoa. Saudara angkat tangan. Terimalah anugerah berkat Tuhan.
yang akan pada saat ini dicurahkan kepada saudara sekalian. Kasih daripada Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau. Saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Semua mengatakan amin. Akhirnya, saudara sekalian, saya dan istri mengucapkan sampai berjumpa lagi. Tuhan memberkati. Bye.